Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Kamila Sofia, mahasiswa PPG Universitas Wisnuwardana, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada saat ini saya akan menyampaikan kampanye praktik baik saya, yaitu penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development kelas 11 DPIB 3 di SMKN 6 Malang. Intervensi penerapan scaffolding, yaitu di kelas 11 DPIB masih terdapat siswa yang belum mampu menguasai materi seperti teman-teman lainnya, terutama pada mata pelajaran bahasa Indonesia yang saya ajarkan. Sedangkan pada kurikulum merdeka, peserta didik diberikan kebebasan untuk belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Peserta didik juga memiliki motivasi yang kurang karena merupakan sekolah kejuruan, sehingga mereka menganggap bahasa Indonesia bukan ilmu yang mereka butuhkan, sehingga guru perlu untuk memberikan motivasi dan penguatan agar peserta didik mau berpartisipasi aktif dalam mengonstruksi pengetahuan mereka terkait materi bahasa Indonesia. Peran guru dalam pembelajaran ini yang pertama yaitu memberikan pendampingan atau menuntun penguasaan materi secara bertahap. Yang kedua, memberikan kepercayaan kepada mereka untuk belajar mandiri. Yang ketiga, peserta didik memiliki latar belakang sosial, budaya, ekonomi, politik yang berbeda. Maka, dalam pembelajaran, mereka juga memiliki cara yang berbeda-beda. Yang keempat, yaitu merancang pembelajaran yang memfasilitasi perbedaan tersebut dengan pemilihan metode dan teknik pembelajaran. Peran guru di sini dalam pembelajaran sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Guru tidak hanya berperan untuk menyampaikan ilmu, tetapi guru berperan sebagai fasilitator dan mediator bagi peserta didik. Penerapan scaffolding pada ZPD. Penerapan scaffolding pada ZPD dilaksanakan di kelas 11 DPIB 3 SMKN 6 Malang pada materi unsur-unsur pembangun pertunjukan drama. Pada pembelajaran ini, saya menggunakan metode pembelajaran problem-based learning. Teknik yang digunakan adalah pengelompokan dan metode diskusi. Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan jarak antara kemampuan peserta didik untuk menyelesaikan sendiri tugas yang sulit dan tugas yang dikerjakan bersama peserta didik dengan bantuan atau bimbingan dari orang yang lebih dewasa, orang yang lebih ahli, atau peserta didik juga dapat berkolaborasi dengan teman sebaya untuk memecahkan masalah sesuai dengan kemampuan peserta didik tersebut. Pembelajaran scaffolding. Scaffolding merupakan proses pemberian bantuan kepada peserta didik selama tahap awal pembelajaran dan mengurangi bantuan tersebut ketika ia mampu mengerjakan secara mandiri. Tujuan scaffolding adalah membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dan mencapai zona perkembangan maksimal mereka. Scaffolding sebagai teknik bantuan belajar dapat dilakukan pada saat peserta didik merencanakan, melaksanakan, dan merefleksikan tugas belajarnya pada materi unsur-unsur pembangun pertunjukan drama. Ada 8 langkah penerapan scaffolding yang saya lakukan, yaitu yang pertama, menjelaskan materi pembelajaran. Dalam materi ini saya menjelaskan materi unsur-unsur pembangun pertunjukan drama dengan menggunakan dua media. Yang pertama, saya meminta siswa menuliskan di papan tulis terkait materi tersebut. Selanjutnya, untuk menambah penjelasan, saya menjelaskan lagi menggunakan PowerPoint untuk memperkuat pemahaman siswa, mengingat modalitas belajar peserta didik yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu menentukan zone of proximal dari peserta didik dengan melaksanakan tes diagnostik yang dikemas melalui Google Form. Hasil dari tes diagnostik ini memberikan informasi mengenai kemampuan awal dari masing-masing peserta didik. Yang ketiga yaitu mengelompokkan peserta didik secara heterogen berdasarkan hasil tes diagnostik. Setiap kelompok terdiri dari peserta didik dengan kemampuan berbeda dengan tujuan agar terjalin kolaborasi antara peserta didik untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat yaitu saya memberikan tugas belajar berkaitan dengan materi tersebut. Pada tahap ini saya memberikan lembar kerja peserta didik berupa soal TTS dan teks drama yang harus mereka analisis secara bersama-sama yang akan menuntun mereka untuk berpikir kritis. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk belajar menyelesaikan masalahnya secara mandiri dengan berkelompok. Pada tahap ini saya memberikan instruksi pada peserta didik untuk mengerjakan LKPD tersebut yang dibagikan dengan cara berdiskusi bersama teman satu kelompok. Yang keenam yaitu memberikan bantuan berupa bimbingan
atau hal lain yang dapat memancing peserta didik ke arah kemandirian belajar. Pada tahap ini saya memberikan bimbingan kepada kelompok-kelompok yang masih bingung dalam mengerjakan RKPD. Yang ketujuh, saya mengarahkan peserta didik yang memiliki ZPD yang tinggi untuk membantu peserta didik yang memiliki ZPD rendah. Pada tahap ini, saya memberikan instruksi untuk mengerjakan LKPD secara berdiskusi, sehingga peserta didik yang sudah paham bisa membantu teman sekelompoknya agar mampu mencapai tujuan yang sama. Langkah terakhir yaitu menyimpulkan pembelajaran dan memberikan asesmen formatif. Pada tahap ini saya mengarahkan peserta didik untuk membuat kesimpulan dari apa yang telah mereka pelajari mengenai unsur-unsur pembangun pertunjukan drama. Peserta didik diberikan kebebasan untuk membuat kesimpulan dengan cara mereka sendiri-sendiri. Hasil yang dicapai yaitu yang pertama, peserta didik akan merasa terlibat dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik mampu memecahkan permasalahan terkait dengan materi tersebut. Yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang keempat, peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran seperti diskusi dan penarikan kesimpulan. Pembelajaran dan replikasi. Pembelajaran scaffolding pada ZPD melalui bimbingan klasikal metode PBL ini membantu peningkatan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah terkait materi unsur pembangun pertunjukan drama. Praktik baik ini dapat direplikasikan pada materi apapun pada mata pelajaran yang lain, seperti pada materi menulis naskah drama, laporan hasil observasi, karya ilmiah, dan lain-lain. Dengan penerapan pembelajaran ini, diharapkan ke depannya kemampuan peserta didik dapat berkembang lebih baik dan lebih maksimal untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sekianlah praktik baik dari saya. Terima kasih.